Putri dan Cheese. Wow, itu hebat. Cheese, kalau soal permainan kau adalah yang paling hebat. Ya, kau tahu, siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastry lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastry, aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Bread. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cheese, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau. Oh, aku benar-benar payah dengan permainan ini. Hah? Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Acium. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar perutku mengeluarkan suara seperti mobil game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, Iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? Ahem. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi Putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya para hadirin. Padahal pestanya diadakan khusus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang Will, ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di Iya, sini. aku harus membantu Master Bread. Aku segera kembali. Apa? Ayo makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Coba yang itu, Untung aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian akhir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salahku kalau jarimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cheese, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu mau kemana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cheese, kumohon, Cheese. Dia bahkan menyukai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cheese di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan Putri?
Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan atau kehilangan nyawa? Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cheese khusus dari pestanya. Dia mabuk kepayang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cheese payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Oh, Cheeseku, Cheese tersayang. Hei! Oh, Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana Ibu bisa mewujudkan maumu? Aku hanya ingin bertemu Cheese lagi. Kalau aku tidak bisa... Pelayan, cari Cheese ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik yang mulia, mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Baik, Pak. Bagaimana ini? Apa ini? Wah, Jadi kenapa Putri mencari Cheese? ya? Entahlah, tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Dudu. Hah? Wow, mencari Cheese yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arcade. Lubang donat suci, hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Aku tahu kamu besar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan belakangan ini aku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma Cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian yakin Cheeseku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya aku akan bermain game dengan gamer handal Cheeseku lagi? Well, bawa masuk Cheese pertama sekarang juga. Salam yang mulia, aku datang untukmu. Mozzarella cheese, satu-satunya siap melayanimu yang mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari cheeseku. Bukan. Putri, kumohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cheddar Cheese. Silakan endus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Lezat sekali, tapi cheeseku lebih terfermentasi, tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Hai, aku ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gouda asap? Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan cheeseku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Hah? Cheeseku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayanimu. Oh, cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cici, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cheese. Kalianmu benar-benar keren. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan sangat cepat. Cheese, kerja yang Tidak bagus. masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu jantungku berdetak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kumohon terimalah rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau.
tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia. Yang mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap Cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Diet Ratu Kue. Segera jelaskan Putri itu ke dalam penjara. Yang mulia, tolong berikan aku kesempatan lagi. Diam kau, bawa dia pergi sekarang juga. Yang mulia, kumohon yang mulia, jangan yang mulia. Beraninya kau mengatakan kau ahli diet padahal tidak bisa menguruskan tubuhku. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Apa yang harus aku lakukan? Penduduk pasti sangat terkejut melihat penampilanku yang sekarang. Aku tidak pernah segemuk ini. Mereka pasti tidak suka. Astaga, aku benar-benar tertekan hingga aku bisa merasakan gula darahku turun. Makanan memang cara terbaik untuk melepaskan tekanan. Kalau ini kita biarkan, Ratu akan menjadi ukuran keluarga. Jika usaha dietnya gagal, kita akan dijebloskan ke penjara juga. Apa yang harus kita lakukan? Semua ahli diet yang kita temukan sudah gagal. Oh ya, kita masih punya dia. Ya, siapa? Dia Tuan Brett, pemangkas rambut yang bisa menyelamatkan kita. Tuan Brett, aku ingin kau ikut bersama kami. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan! Usaha keras kita gagal. Semua ahli diet sudah dipanggil. Kau adalah harapan terakhir kami, Tuan Brett. Kalian tidak berguna. Seminggu lagi pidato Hari Kasih Sayang Nasional. Ku bilang buat aku terlihat lebih ramping. Yang mulia, Tuan Brett datang untuk menemuimu. Apa, Brett? Ya, itu aku. Selamat siang, Yang mulia. Jadi Brett jelek ini pemangkas rambut yang terkenal itu. Tuan Brett adalah penata rambut paling dicari di kota Ruki. Dia menata rambut lebih dari 1.000 orang per bulan. Sudah, cukup hentikan. Brett, ku perintahkan kau untuk membuatku terlihat lebih ramping. Aku terlihat berbeda. Wah, Oh, hebat. biasa. Tuan Brett, terima kasih Terima atas kasih. usahamu. Kau menyelamatkan hidup kami. Akhirnya aku menemukan orang yang terampil. Oh, bau apa ini? Baunya lezat sekali. Wah, enak sekali, bumbunya tebal. Tolong Yang mulia, jangan lakukan itu. Tolong Yang mulia, jangan makan. Rasanya enak sekali. Kau telah membohongiku dengan trik kotormu. Jebloskan dia ke dalam penjara. Sekarang juga. Beraninya kau harus bayar karena sudah menghinaku. Yang mulia, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Yang mulia. Yang mulia, aku tidak bersalah. Yang mulia. Pendatang baru ya. Selamat datang di penjara ini. Menjauh dariku.
Tolong, aku lapar. Semua penipu yang gagal membuat ratu menurunkan berat badan dikurung di penjara ini. Sebaiknya kau juga bersiap-siap. Tidak, ini salah. Bukan ini yang aku inginkan. Apa sebenarnya yang sudah dia makan hingga dia sampai segemuk ini? Seperti balon. Akhirnya, aku punya ide untuk bisa keluar dari sini. Jadi Brad, kau punya ide yang lebih baik untukku? Iya benar. Kalau kau gagal lagi, aku akan merendammu dalam campuran telur, lalu memanggangmu sampai terbakar. Iya benar sekali. Akhirnya kita bisa melihat ratu setelah 10 tahun ya. Ku dengar dia bersembunyi karena dia terlalu gemuk. Ya, aku dengar dia menjadi ukuran keluarga. Hah? Penduduk kota roti, yang mulia ratu sudah tiba. Wow. Cantik ya. Cantik sekali. Itu ratu kita ya. Ratu. Ratu. Aku bilang jangan bergerak sedikit pun. Tolong jangan bergerak. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Ikuti saja apa yang kukatakan kalau ingin terlihat ramping. Kali ini aku menurutimu. Kalau kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Ya ampun, ini dia yang terpikir olehmu. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan dengan coklat ini? Oh, yang mulia. Kau terlihat semakin ramping dan Apa ramping. kau bilang? Cepat ambilkan aku cermin sekarang juga. Ya. Wah, benar-benar kejutan. Akhirnya aku bisa tampil di depan umum. Brad, kau memang orang yang jenius. Kalau kau punya ide yang hebat, kenapa tidak mengatakan dari tadi? Hidup ratu. Hidup yang mulia ratu. Hidup ratu. Hidup ratu. Hidup ratu. Hidup ratu. Hidup ratu. Hari anak diadakan pada tanggal 5. Balon-balon ungu akan menghiasi bagian belakang ratu. Jadi tolong cat warna ungu ya. Upacara pembukaan Liga Sepak Bola diadakan tanggal. Ratu akan berdiri di depan bola yang sangat besar. Jadi tolong disesuaikan, begitu ya. Karena Ratu sudah merencanakan jadwalnya setahun penuh, kau tidak boleh membuat janji lain ya. Ingat itu. Kau harus mengubah jadwal agar sesuai dengan jadwal ratu selama setahun. Ya ampun sayang, kau di sini penata rambut jeniusku. Tuan Brad, kau akan meriasku untuk hari ini? Aku tidak mau. Kembalikan saja aku ke penjara. Rahasia pemanggang. Saat menyapu lantai, sapu harus diayunkan pada 45 derajat untuk mencapai efisiensi sapuan optimal. Kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Pantas saja Tuan Brad yang terbaik. Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional. Ya ampun. Apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, biar ku bantu ya. Wilt masuk, Tuan Brad. Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Aku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu, Tuan Brad. Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini. Oh, begitu ya. Will, tolong bantu dia. Siap, Tuan Brad.
Tuan Putri, kau tidak apa-apa? Kue itu benar-benar putri. Aduh. Pesanan sudah penuh sampai 3 tahun ke depan. Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi. Maaf. Ya ampun. Aku sudah buat kesalahan besar. Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu, kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas, sangat kuat untuk seorang pemangkas. Tubuh bagian bawah. Stamina seorang pemangkas harus penting. Melihat tubuh bagian bawahmu, kau berdiri di atas kakimu sepanjang ini tanpa susah. Kau bilang aku punya bakat. Tentu saja, kalau begitu, besok kau bisa mulai bekerja. Terima kasih banyak. Aku terlambat. Oh tidak, aku tidak boleh terlambat. Hampir sampai. Kau datang tepat waktu. Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab. Will, Nona Cake, aku mau keluar sebentar. Tolong bersihkan cermin selagi aku pergi ya. Bersihkan sampai mengkilat. Baiklah, akan kulakukan. Jangan khawatir, Tuan Brett. Aku harus membersihkannya dengan cermat sebelum Tuan Brett kembali. Oh. Nona Cake, kau tidak membersihkan cermin dengan rajin. Tuan Brett akan marah. Oh iya, dia bilang cerminnya kotor ya. Ya ampun, kau memang pandai melihat tren terbaru. Tentu saja, suatu hari nanti kau akan jadi pemangkas rambut yang hebat. Tuan Wilk, biar aku saja yang membuang sampahnya. Oh iya, kau yakin? Tentu saja, aku mengerjakan banyak hal hari ini dan kurasa aku semakin pandai. Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku. Kelihatannya sangat lusuh. Kupikir itu sampah. Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brett, hidupmu susah sekali harus bepergian menggunakan mobil tua seperti itu. Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri. Kau boleh memilih salah satu kalau kau tidak keberatan. Mengakui kesalahan dan menebusnya itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik. Ini mobil yang benar-benar hebat. Aku mengakuinya. Putri Cake, selamat. Kau telah lulus dari magang ini dengan nilai tertinggi. Mulai sekarang, kau adalah karyawan resmi di Pangkas Rambut Roti. Akhirnya putri kita telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan. Melayani putri tidak sia-sia. Tuan Brett, aku minta maaf, tapi kurasa aku tidak bisa bekerja di sini. Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat, maka dia akan membuka salon rambut untukku kelola. Terima kasih untuk semuanya ya. Tuan Putri, Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? pangkas rambut roti, ku dengar Putri belajar keahlian menata rambutnya di sana. Jika Tuan Brett adalah guru Putri, dia pasti lebih hebat dari Putri. Ayo kita ke sana saja. Kita ke tempat cukur Tuan Brett. Dia bahkan menggambarkan petanya untuk kita.
Krisis Bread. Mereka mungkin besar, tapi cuma besar saja. Akan kutunjukkan pada mereka seperti apa kekuatan sebenarnya. Sedikit lagi. Sekarang, lihat. Kau tidak apa-apa? Kami datang. Yang ganda itu terlalu berat, Bung. Dog, ada yang pingsan di sini. Aku bangun. Hah? Kenapa Master Bread sangat terlambat? Iya. Master Bread, apa yang terjadi padamu? Tanganku patah karena kekuatanku sendiri. Aku lega kok baik-baik saja. Maaf, tapi siapa yang nanti akan menata rambut, Mr. Bread? Rambut? Will, kau saja. Aku? Jangan khawatir, nanti ku pandu dengan tanganku. Oh, entahlah. Dan bagaimana cara memakan nanti? Aku berencana, mungkin kau bisa membantuku, kan? Apa? Atau biar saja aku kelaparan seperti ini. Permisi, aku ingin menata rambut. Selamat datang, selamat datang. Muridku yang berbakat, Will, akan melayanimu. Master Bread, aku tidak yakin bisa melakukan ini. Jangan khawatir, move-in ini sangat mudah. Ikuti saja petunjukku. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Will, tukang cukur apa yang mulai dengan krim 3 inci? Kau harus mulai dengan semprotan 2,5 inci tepat di atasnya. Baik. Strawberry harus diletakkan pada sudut 45 derajat. Baik, Master Bread. Blueberry selalu berjarak 1/8 inci. Kau mengejek taburan coklat ini. Gula bubuk harus jatuh seperti kepingan salju dari langit. Kau membuatku gosong. Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Tadi dia bilang mau memanduku. Ya ampun, kau membuatku hilang kesabaran. Selamat makan. Hah? Choco, kau mau kemana? Apa kau tidak mau menyuapiku? Apa? Kau tahu aku tidak bisa menggunakan tanganku, kan? Aku perlu bantuanmu, Choco. Iya. Choco, Iya? apa kau tidak tahu kalau daging harus dipotong dengan benar? Apa masalahnya? Nanti juga akan terurai di dalam tubuhmu. Apa masalahnya? Potongan itu yang penting. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Kenapa kau hanya memberiku stik saja? Aku perlu sayuran. Kau tahu aku tidak suka wortel, kan? Choco, tenangkan dirimu. Aku bisa membiasakan diri seperti ini. Tunggu dulu. Kemana semua orang? Will, Choco, berhenti bermain-main dan cepat keluar. Mereka meninggalkan aku sendirian. Teganya mereka menelantarkan aku, padahal aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Master Bread membuatku seperti tenggelam dalam kotakku sendiri. Dia memang sering kejam, tapi kali ini sudah keterlaluan. Tapi apa dia akan baik-baik saja? Dia tidak bisa menggunakan tangannya. Kau kenal Master Bread, dia pasti bisa bertahan. Sekarang, ayo, waktunya untuk Dairy Oki. Aku benar-benar ingin anggur ini untuk hidangan penutup. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk memakannya sendiri. Ini sangat memalukan. Aku menolak dikalahkan oleh anggur. Cepat, aku ada kencan buta. Aku perlu penampilan baru. Andai aku bisa membantumu, Pak, tapi aku tidak bisa menggunakan tanganku. Apa? Lalu kenapa kau punya tempat cukur? Aku mau pergi saja dari tempat ini. Tadi aku kesulitan, sekarang dibentak. Gimana semua orang? Aku bisa melakukannya lebih baik dengan kakiku. Aku bisa memotongnya lebih baik dengan kakiku. Mungkin aku terlalu kasar mengatakan hal seperti itu. Tunggu.
Kakiku? Ya, aku bisa menggunakan kakiku saja. Keluarga Brett menggunakan semua yang dimilikinya. Karena itu, aku akan menggunakan kakiku. Selamat datang, selamat datang. Kau menerima pelayanan di sini? Tentu saja, silakan duduk di sini. Oh, apa yang terjadi di sini? Jangan khawatir, ini adalah kemampuan istimewa. Kau pasti bergurau. Oh, kurasa sudah selesai sekarang. Wow, aku tidak sangka kau bisa melakukan ini dengan kakimu. Tukang cukur siapapun yang pandai pasti bisa melakukannya. Apa bisa? Lihat, dia benar-benar melakukannya. Itu adalah tata rambut terbaik yang pernah aku lihat. Ibu, aku mau tata rambut kaki dan aku mau sekarang. Master Brett! Master Brett! Master Brett! Master Brett! Wah, tidak ada yang seperti lagu Olivia Vick Newton-John. Ya, Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Master Brett. aku yakin dia baik-baik saja. Hei, kau sudah lihat ini? Oh iya, dia menjadi viral. Semua orang sudah melihatnya. Bayangkan dia benar-benar menata rambut dengan kakinya. Apa? Choco, itu Master Brett. Will, kita harus kembali ke tempat cukur. Tunggu aku. Wow, hebat sekali. Coba lihat dia. Kami menyiarkan langsung dari tempat di mana tukang cukur Brett sedang menggunting rambut dengan kaki. Dan dia berhasil. Dia telah mewujudkan mimpi muffin dengan kakinya. Aku tidak tahu dia bisa melakukannya. Apa aku bilang kita tidak perlu mencemaskannya. Dan sekarang aku mencemaskan kita. Kenapa kalian berdua diam saja, Will? Isi kembali ikal coklatnya. Cukup, telepon itu tidak bisa menjawab sendiri. Baik. Master Brett, aku tanya apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tidak bisa melihat? Ini adalah potongan kakiku yang terkenal seperti yang kukatakan. Kakiku lelah. Will, pegangi ini. Kenapa aku memeganginya? Master Brett, apa ini artinya tanganmu sudah sembuh? Ya, memang sudah lama sembuh. Tapi itu sudah menjadi ikon dengan kakiku, jadi aku jarang menggunakan tanganku. Seorang bintang tidak pernah mengecewakan penggemarnya, kan? Apa toko ini masih buka? Selamat datang. Apa kau melihat yang kulihat? Aku tidak bisa melupakannya. Tenang saja dan angkat kakimu, dan aku akan mengangkat kakiku untuk menata rambutmu. 3 kue beras. Selamat malam, Tuan Sampai Brett. jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brett. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Oh, wow, 50 sen. Untung sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamenya?
50 sen, 50 Hai, sen. Brad. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat onar lagi ya? Coba Hah? lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelangganku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Apa kau mencoba melenyapkanku? Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku saja hampir terjatuh. Aku akan membalasmu. Keluarkan aku dari sini. Tidak, aku memaafkanmu. Keluarkan aku sekarang, ku mohon. Selamat pagi. Selamat Tuan pagi. Brad, kubuatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Will. Will? Kau ingin meracuni aku ya? Oh, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Tunggu, ingat-ingat dulu. Mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang mau melenyapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan Brad terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa itu? Tokonya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan Brad benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras. Ahli pedang Beksolgi. Aku muridnya Master Sid, petarung tangan kosong, Garato. Aku dari klan beras Capsal. Burung Phoenix beracun Capsal Top. Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini! Omong kosong apa? Kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akan kukatakan padamu saat kau sudah di neraka. Brad, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu kan? Kalau begitu akan kau keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bakery Town. Tidak heran kenapa kau dikenal sebagai dewanya pedang. Hei, ayo kita mulai. Menyakiti gadis lemah bertentangan dengan keyakinan. Berhenti bicara dan ayo bertarung dasar tongkat. Apa? Tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang Buruk gadis. sebagai sebuah tongkat. Kau bilang apa? Tuan Brad dan Koko butuh bantuan. Hei, Susu. Kau mau bermain denganku? Apa yang akan kita mainkan? Games? Mainan? Bukan itu. Duri beracun? Seseorang tolong aku! Kenapa kau melakukan ini padaku? Tenang saja, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin, aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita, dasar payah. Hanya bantalan tinjuku. Apa? Benar-benar mudah. Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong di mana Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekati aku! Dasar susuku! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuan Brad, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas
membalas dendam padamu. Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguette? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkanmu. Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut. Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras menderita dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brad, dasar kau. Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat. Memang benar, itu pasti. Kau yang terbaik. Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko Mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tamatlah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa berubah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Bag soldi. Will, ambilkan biskuit coklat dan biskuit susu. Ya, Tuan. Ini dia, silakan. Letakkan biskuit coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendam sepotong kue susu dalam selai coklat dan tempelkan tepat di sini. Lalu mendapatkan mahkota raja. Wow, ya ampun. Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja. Sekarang untuk garai teok yang panjang. Aha. Apa yang kau lakukan? Buat topi dengan coklat. Tempel pretzelnya di sini. Mata, hidung, bibir, lalu kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsal tel. Taruh coklat dan krim kocok di atasnya. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Tara! Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan pipi merona dengan selai stroberi. Ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brad, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa, itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku ya. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kami kue beras akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Silakan datang kembali. Lihat itu. Kelihatan Coba lihat ini. Aku belum pernah membuat kue beras semanis ini. Kau harus datang ke sini lebih sering. Tentu saja. Sosis emas, sosis perak. Wow, danaunya luas sekali. Cantik sekali. Bagaimana kalau tendanya didirikan sekarang? Ini bagus. Tuan Brad, barbeque buatan Tuan memang paling lezat. Aku akan main bola dengan sosis. Baiklah. Aku akan tidur siang. Suara ribut apa itu? Will, ada apa? Tuan Brad, sosis jatuh ke dalam danau Sing. Apa? Kau bercanda? Sosis! Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku? Roti kepang keluar dari danau? Dan kau adalah siapa?
Aku adalah Dewa Roti yang agung. Aku adalah penjaga Danau Sing. Mengapa kau menangis terseduh-seduh? Hewan peliharaan kesayanganku sosis jatuh ke dalam danau. Dia adalah sosis gemuk dengan mata bulat. Apa kau melihatnya? Kau bilang sosis gemuk? Tunggu sebentar. Tuan Brett, Dewa Brett yang hebat pasti akan menemukan sosis untuk kita. Ya, jadi kau tidak perlu khawatir. Apa sosis emas ini yang kau maksud, ha? Dia emas dari kepala hingga kaki. Bukan dia, sosis kami hanyalah sosis biasa. Iya, sosis ini terbuat dari emas padat murni dan nilainya bisa ratusan ribu dolar. Apa? Benarkah? Ya, dia memang milik kami. Gold sosis itu milik kami. Tuan Brett, Tuan tahu itu bukan sosis kita kan? Sosis telah jatuh ke dalam danau. Kenapa Tuan tidak khawatir? Oh, kalian tidak perlu khawatir. Kami punya istana bawah air di sini. Jadi sosis kalian akan sangat senang di bawah sana. Sudah kubilang kan, sosis pasti akan baik-baik saja. Lebih banyak emas, lebih baik. Ayo kita bawa pulang dia. Kalian memilih dengan baik. Kau mewah sekali. Kau kesayangan. Sosis. Apa? Sosis jatuh ke danau. Dan Tuan Brett malah membawa sosis emas ke sini. Tuan Brett, kenapa kau jahat sekali? Bisa-bisanya Tuan Brett membawa sosis berbeda ke toko ini. Begini, kau tidak tahu betapa bernilainya dia, manisku. Aku harus beri makanan ke gold sosis atau sosis emas. Ini, makanlah. Rasanya tidak enak ya. Rasanya lezat, gold sosis. Kau mau kemana? Ini adalah steak sapi berkualitas tinggi. Manis, inilah yang kau inginkan. Ini. Kau suka memilih-milih makanan ya? Sepertinya selera makanmu itu seperti raja. Apa yang ditimbulkan oleh steak premium? Sepertinya dia ingin buang air. Tuan Brett, dia merengek karena dia ingin buang air. Benarkah? Sosis emas, kemarilah dan buang air di sini ya. Mungkin dia tidak ingin buang air di atas surat kabar. Mau coba pakai tempat buang air. Atau mungkin bantal sofa. Sosis emas, kau mau kemana? Coko, sebenarnya pot apa itu? Oh, itu pot berusia 500 tahunnya milik Tuan Brett. Berani sekali dia menodai sejarah tokoku. Tuan Brett, berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Benar, kita bahkan tidak bisa bekerja. Benar, itu dia. Emas, perak, apapun dia, aku bisa bangkrut karena mengurus dia. Will, ayo kita cari sosis. Baik, Pak. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Siapa yang ribut-ribut kali ini, ha? Kumohon kembalikan sosis kami. Sosis? Bukankah kalian sudah bawa pulang waktu itu? Tapi yang ini bukan sosis kami. Kami tidak bisa hidup bersama dia lagi. Kami merindukan sosis lama kesayangan kami. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu sebentar. Sosis ini bernama Smarty Sosis. Berhenti, dan biar aku perkenalkan diriku sendiri ya. Halo, apa kabar? Dengan IQ 352 kredensial dan sebagai anggota Bretsa, aku sosis Smarty yang terpintar di dunia. Bawa aku pulang bersamamu dan asisten payamu ini akan bisa belajar banyak dariku. Hei, Dewa Roti. Sosis lama kami Tidak benar. Itu memang sosis kita kan? Tuan ini kenapa? Kau tidak tahu apa-apa. Sosis pintar seperti dia artinya adalah investasi, keuangan dan bahkan marketing bisa diselesaikan olehnya. Barbershop kita akan sangat sukses. Dia benar-benar sosis kami. Iya benar. tentu, bawalah dia pulang. Ayo cepat kita pulang Mau sekarang. tahu asalnya tempat cukur? Di zaman Yunani kuno, tukang cukur juga bekerja sebagai ahli operasi. Siapa lagi kali ini? Begini,
ini adalah Biar aku sosis. perkenalkan diri. Halo, aku bernama Sosis Marty. Aku rasa kau bernama Choco, kan? Aku tahu karena Tuan Brett dan Will menyebut namamu 3 kali dalam pembicaraan mereka. Hah? Sosis yang bisa bicara? Jangan kaget, aku sangat pintar sehingga bisa bahasa roti. Itu mudah sekali untukku. Bukan itu saja, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin adalah beberapa dari 56 bahasa yang aku bisa. Tuan Brett, apa kau bisa bicara bahasa Inggris? Iya, bisa. Karena itu izinkan aku untuk menunjukkan kemampuanku. Bonjour, tentak, ni hao, konnichiwa. Bakat luar biasa yang kita miliki di barbershop kita sekarang. Ayo kita berpesta untuk merayakannya. Mau tahu asal-muasalnya pesta? Astaga, Pesta dia dimulai sangat dengan tujuan berbangga. keceriaan, sosial, dan politik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hei, berhenti. Apa kau tidak tahu metode mengepel 337? Pel, 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 ska, 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 pel, 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 ska, ska. Kau harus mengepel dengan irama ini untuk memastikan lantainya bersih sekali. Oh, benarkah? Maaf. Jadi sampai saat ini kau hanya membersihkan saja ya? Kenapa Tuan Brett harus membayarmu? Oh, ya ampun. Kau salah melakukan hitunganmu ini. Apa? Kau menghilangkan titik desimal di sini dan menambahkan 0 ekstra di sini. Fakta bahwa kau melakukan 2 kesalahan pada halaman yang sama membuktikan kau karyawan yang tidak berharga. Kau bilang apa? Bisnis akhirnya berjalan lancar. Will, Choco, sebaiknya kalian belajar banyak dari Smarty Sosis. Ya, kalian dengar itu anak-anak? Belajarlah dariku dan kalian tidak perlu khawatirkan kegagalan. Waktunya untuk kembali bekerja. Tuan Brett, meletakkan anggur di atas krim lemon itu aneh. Apa? Kuning dan ungu itu adalah warna pelengkap, jadi memadukan kedua warna itu payah. Kalau kau terus seperti ini, konsumen akan pergi dari toko ini dan kelihatan aneh. Aku kelihatan aneh ya? Oh tidak, bukan begitu. Kau ini kenapa? Kau belajar tentang warna komplementer di sekolah dasar, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak masuk sekolah dasar, Tuan Brett. Apa? Beraninya kau bilang itu padaku? Will, bawa dia dan ikuti aku. Tuan. Berhenti, kacamataku. Hei, Dewa Roti! Oh, kalian lagi. Sosis yang suka bicara ini bukan sosis kami. Mau tahu asal-muasal bicara? Dewa Roti, tolong kembalikan sosis kami. Oh, tunggu sebentar di sini. Tuan Brett, sungguh-sungguh kali ini kita harus Baiklah. dapatkan sosis kita yang asli. Ya, ayo kita lakukan itu. Aku sudah muak dengan sosis. Dewa Roti, sosis itu bukan sosis kami. Kenapa kau terus saja memberikan sosis lain pada kami? Sosis ini merupakan juara binaraga, juga merupakan master seni bela diri, gabungan level 20, dan dia juga mantan bodyguard Cake Queen. Ya, dia memang sosis kami. Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Sudah tutup mulutmu. Kalau dia jadi penjagaku, tidak akan ada yang berani menyerangku, kan? Ayo. Sekarang kita pergi, sosis kekar. Sosis. Dan siapa lagi kali ini? Ini adalah sosis kekar. Dan dia kuat, juga ahli dalam bela diri. Jadi dia akan melindungi toko kita dari saat ini. Apa yang kau lakukan? Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Ada apa? Apa yang Sosis kekar mencoba buat kita jadi kekar juga. Ya ampun, tolong selamatkan Aku aku. tidak bisa merasakan kakiku. Aku tidak mau. Akan kulakukan. Ya ampun, aku rasa aku sekarat. Ini terlalu menegangkan. Tuan Brett, sosis kekar sedang tidur. Ya, sekarang saatnya. Ayo kita kembalikan dia sekarang juga. Angkat. Tetap saja, kerja keras kita terbayar juga. Benar. Aku bisa mengangkat sofa sekarang. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Kenapa kalian datang jam segini, ha? Dewa Roti, tolong bawa sosis ini kembali dan kembalikan sosis kami. Ayo. Kembalikan sosis kami kali ini. Kalau tidak, kami tidak akan biarkan kau lolos. Tunggulah sebentar di sini. Sepertinya dia akhirnya mengembalikan sosis kita. Benar, semua kerja keras kita telah terbayar. Ini dia. Ya, inilah sosis kami. Aku merindukan.
Roti. Terima kasih banyak. Kami tidak akan kembali lagi ke sini. Tunggu dulu. Aku belum pernah bertemu kue yang jujur dan baik seperti kalian. Aku akan memberikan kalian sosis emas, sosis pintar, dan sosis kekar sebagai hadiah. Apa? Kau bilang apa? Tidak. Jangan ikuti kami. Jangan. Tidak. Wajah seorang raja. Aku tidak akan melepaskannya. Yang mulia, apa ada yang salah? Beraninya dia mempermalukanku di depan semua bangsawan itu. Menghina? Siapa yang menghina? Kekuin. Oh ya. Wah, ini adalah pesta yang luar biasa. Steak, lobster, dan ayam. Beraninya kau. Kakak. Butter Waffle, apa yang telah kau berikan untuk istana hingga pantas datang ke pesta besar seperti ini? Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan, bermain game sepanjang malam, dan mengejar wanita cantik sepanjang hari. Dan kau menghambur-hamburkan uang pajak. Kau tidak pantas mendapatkan makanan enak-enak ini. Dia itu benar-benar munafik. Pergi sana dan makan kotoran itu. Apa? Dia bilang aku hanya bisa makan kotoran itu. Itu benar-benar memalukan. Anda pasti merasa sangat marah. Dan itu belum semuanya. Apa kalian ingin pergi denganku dengan kapal pesiar? Wow, banyak kapal pesiar. Itu sangat keren, Yang Mulia. Butter Waffle. Kau itu kan sudah dewasa. Kenapa kau masih mengombol? Pergi dan bersihkan kotoranmu. Ya, dia masih mengompol. Sudah dewasa. Tidak, bukan begitu. Iya. Kekuin. Aku akan melengsarkan dia agar aku bisa menjadi raja. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi raja? Jika demikian, saya punya ide bagus, Yang Mulia. Apakah Anda Brett, si pemangkas rambut? Ya, tapi siapa kau? Ada seseorang di sini yang membutuhkan keahlian. Anda? Itu benar. Silakan rambut Pangeran Butter Waffle yang terhormat. Urutan kedua setelah tahta. Aku dengar bahwa kau dapat merubah wajahku agar cocok menjadi seorang raja. Dari mana Anda mendengarnya? Jadi, apakah aku memiliki wajah seorang raja? Sama sekali tidak. Alis ramping dan terpangkas ini, mata merah karena main game semalaman, rongga dari melahap permen, Anda hanya terlihat seperti seorang pemalas. Apa? Benarkah Tuan Brett? Tolong buatkan wajahku menjadi seperti seorang raja. Mengapa Anda ingin memiliki wajah seorang raja? Bangsa kami sangat menderita karena kejahatan, Kekuin. Aku akan menjadi raja dan menjadikan Bakerytown tempat tinggal yang lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan pengkhianatan Itu besar. benar. Coba pikirkan. Kekuin telah menjarah makanan rakyat, mengejar kesenangannya sendiri, menanggapi permohonan dengan kekerasan. Sofa itu bukan punyamu. Beraninya kau menentang Kekuin. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Baik, Tidak, aku mohon. Andai seperti itu, dia memang kejam. Menyingkirkannya akan menyelamatkan bangsa kita. Tolonglah, Anda harus membantuku. Jika Anda bersikeras, saya tidak punya pilihan lain. Ikuti saya, Yang Mulia. Silakan duduk. Memiliki wajah raja datang dengan penderitaan yang luar biasa. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Jika itu berarti aku bisa menjadi raja, aku akan menanggung rasa sakit apapun. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu wajah raja seperti ini. Apa yang kau lakukan? Diam. Dari seorang raja harus lebar seperti sebidang kelapa yang alisnya harus seperti sayap elang yang terbang tinggi. Besar dan bibir penuh dengan sepasang naga suci. Tai lalat yang melambangkan keberuntungan dan sehelai rambut yang menyerupai anggrek. Sekarang semua sudah selesai. Kau kenapa? Apa?
Apa ini? Beraninya kau membuat wajahku sejelek ini? Itu adalah wajah seorang raja. Apakah aku benar-benar membutuhkan wajah yang mengerikan ini untuk menjadi raja? Tidak apa-apa jika wajah ini membuat aku bisa melengsarkan kakakku. Tunggu. Anda tidak boleh menghapus wajah itu jika Anda melakukannya. Anda mungkin... Berhenti di sana. Aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Kenapa aku mual seperti ini? Beraninya mereka mencoba menghentikanku. Aku adalah Raja Bakery Town sekarang. Benar sekali. Yang mulia, aku mendapat kabar warga mengeluh tentang meroketnya harga rumah. Oh, mengapa mereka yang tidak memiliki rumah tidak tinggal di hotel saja? Queen. Siapa Anda? Saya belum pernah melihat wajah sejelek ini. Oh, astaga, kau tidak mengenaliku. Tunggu, apakah kau? Batu Waffle? Apa kau tahu? Mulai sekarang bangsa ini bukan lagi milikku, tapi milik Raja Butter Waffle. Omong kosong. Penjaga, tendang orang payah ini keluar dari istana. Baik, Yang Mulia. Kau lihat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku punya wajah seorang raja. Aku tidak bisa melihatmu. Berhenti di sana. Sekarang aku adalah raja bangsa ini. Jadi, mulai sekarang aku adalah raja baru bangsa ini. Angkatlah kepala kalian sekarang. Kalian sedang apa? Angkat kepala kalian sekarang. Ada apa dengan kalian semua? Serius, aku belum pernah melihat wajah mereka seperti itu. Astaga, mataku sakit. Kalian semua berhentilah tertawa. Semua rakyat ini tidak mematuhi dan mengejekku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, Anda harus berhenti mengkhawatirkan urusan negara dan nikmati pestanya. Pesta? Saya sudah menyiapkan perjamuan besar untuk merayakan penobatan Anda. Saya juga mengundang banyak makanan penutup yang lucu. Benarkah? Kalau begitu, ayo. Coba lihat semua makanan penutup yang lucu itu. Apa benar Pangeran Butter Waffle sekarang jadi raja? Bagaimana yang suka ngumpul itu menjadi raja? Apakah kalian menikmati perjamuan ini? Aku menyiapkan perjamuan ini hanya untuk kalian para wanita. Jadi nikmatilah. Apa yang salah dengan wajahnya? Aku tidak tahu. Sangat pergi. Ayo pergi. Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi tukang ngumpul itu dulunya tidak sejelek itu. Ada apa ini? Kenapa wajahku menakuti semua orang? Sepertinya orang-orang masih belum terbiasa dengan wajahmu, Yang Mulia. Oh, aku baru saja mendapat ide yang bagus. Bagaimana dengan mengadakan upacara penobatan publik untuk menunjukkan kepada bangsa raja baru mereka? Penobatan? Itu ide yang bagus sekali. Oh, aku ingin tahu seperti apa raja baru itu. Ya, aku dengar dia saudara dari Queen. Oh, itu dia. Persembahan untuk Anda, King Butter Waffle yang pertama. Lihatlah bibir merah bengkak itu. Kenapa dahinya begitu lebar? Apa dia botak? Lihat rambut dan tai lalatnya itu. Anaknya begitu jelek. Tidak boleh sayang. Benar-benar jelek. Dia adalah raja terjelek yang pernah aku lihat. Lihat bibir bengkak yang bergetar itu. Rambut di tahi lalat yang berkibar. Apa ini? Aku pikir aku akan dihormati oleh rakyatku, bersenang-senang dengan makanan penutup yang lucu dan dikagumi oleh orang-orang bangsa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tahi lalat keberuntungan.
aku akan menikmati wajah tampanku hari ini. Tidak, Yang Mulia. Tanpa wajah raja, Anda mungkin akan kehilangan mahkota. Lepaskan, aku akan pergi bersenang-senang. Bater Waffle. Beraninya kau mengambil tahtaku. Queen, bagaimana kau bisa keluar dari penjara bawah tanah? Kami membantunya keluar. Anda hanya berada di singgasana karena wajah jelek Anda itu. Sekarang Anda tidak memilikinya. Sekarang aku minta Anda tinggalkan tahta itu. Dasar pengkhianat. Bater Waffle, kau akan membayar harga untuk pengkhianatan ini. Beberapa hari kemudian. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Beri jalan. Kenapa dia mengkhianati Queen? Aku dengar dia bahkan mengubah wajahnya menjadi raja. Semua itu hanya untuk kekuasaan. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menghapus wajah itu. Sekarang hanya wajah sedih yang tersisa.